sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Emiliana Junta. Saya kelas A9 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6. Salam Pramuka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah panduan di Indonesia dan di dunia. Nah, bicara mengenai panduan atau kepramukaan di seluruh dunia, orang-orang seringkali mengaitkan dengan nama sosok laki-laki yang tangguh. Laki-laki tersebut ialah Loren Robert Baden Power of Giveaway. Biasanya yang mendirikan gerakan kepramukaan di dunia yaitu Robert tersebut. Nah, kemudian sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia berawal dari negara Inggris. Nah, pramuka atau Praja Muda karena merupakan suatu organisasi yang berkembang secara internasional. Nah, meskipun demikian, hal ini bukan merupakan rencana khusus yang disusun oleh Badan Power, melainkan dilihat dari manfaat pramuka itu sendiri. Nah, di mana di dalamnya banyak sekali kontribusi dari Baden Paul untuk gerakan kepramukaan. Kiprah pramuka itu sendiri sangat baik di masyarakat karena organisasi ini mendekatkan anggotanya dengan alam, sosial, dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Bahkan anggotanya memiliki tingkatan tertentu sesuai dengan usia uang yang dimilikinya. Nah, gerakan kepramukaan sebagai penyelenggaraan pendidikan. Kepanduan yang merupakan bagian pendidikan nasional dengan bertujuan untuk membina kaum muda dalam mencapai spiritual, sosial, intelektual, dan fisik. Nah, gerakan pramuka terwujud dalam pertama itu membentuk kepribadian dan akhlak mulia kaum muda. Nah, kemudian menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, bela negara bagi kaum muda. Nah, yang ketiga itu meningkatkan keterampilan kaum muda agar setiap kaum muda itu menjadi masyarakat yang bermanfaat, patriot, serta penunjang yang tangguh atau pejuang yang tangguh. Yang keempat itu menjadi calon pemimpin bangsa yang handal di masa depan. Sejarah kepanduan atau pramuka baik itu di Indonesia maupun di dunia tidak pernah lepas dari Baden Powell selaku bapak panduan sedunia. Pendiri gerakan pramuka berawal ketika pria ini melaksanakan perkemahan pertamanya bersama 22 anak laki-laki pada tanggal 25 Juli 1907 di Pulau Browsia. Nah, Inggris perkemahan tersebut dilakukan selama 8 hari. Dan segala sesuatu yang terjadi saat ini menjadi dampak yang sangat besar bagi sejarah pramuka di dunia. Sejak kecil, Baden Powell dikenal sebagai anak yang sangat cerdas, lucu, dan gembira. Dewasa, Baden Powell bergabung dengan militer Inggris yang memberikan pengalaman sebagai seorang tentara. Sikap militer yang melekat pada dirinya yaitu tegas, disiplin, terampil. Inilah yang menjadi ciri khas gerakan pramuka. Pengalaman-pengalaman yang dialami olehnya kemudian ditulis dalam buku yang menjadi asal mula munculnya sejarah pramuka di dunia. Nah, di sini sejarah pramuka di dunia dimulai ketika Baden Powell mencatat pengalamannya dalam buku Something for Boys tahun 1908. Buku ini sengaja dibuat sebagai panduan dalam acara perkemahan yang distrisnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris di negara-negara lain, sehingga organisasi-organisasi pramuka bermunculan yang ditunjukkan kepada anak laki-laki. Nah, pada tahun 1912, bersama Agnes yang merupakan adik perempuan Baden Powell, mendirikan organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girl Goddess. Pada tahun 1916 didirikan organisasi pramuka untuk usia sienaga. Organisasi tersebut dinamakan KUP atau Anak Serigala. Nah, kemudian pada tahun 1918 didirikan Rover Scout yang merupakan kelompok untuk remaja berusia 17 tahun. Dan pada tahun 1922, Baden Powell kembali mempublikasikan buku yaitu Mengembara Menuju Bahagia.
di mana buku tersebut bercerita tentang seorang pemuda yang segera memungkin atau mengunyah perahu sampannya menuju pantai bahagia. Tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympias Hall, London, sejumlah 800 orang. Partisipasinya pramuka melakukan Jombare dunia untuk pertama kalinya. Jombare ini diikuti oleh 34 negara. Nah, dan di dalam acara tersebut Baden Powell dinobati sebagai Bapak Panduan Sedunia. Nah, dan pada tahun yang sama dibentuk pula internasional organisasi kepramukaan yang beranggota 9 orang. Nah, di mana kota London merupakan kantor kesekretariatan pramuka sedunia yang kemudian dipindahkan ke Ottawa, Kanada tahun 1958 dan berpindah lagi ke Geneva, Swiss tahun 1968. Kemudian sejarah panduan atau pramuka di Indonesia. Nah, dimulai dengan pasang surutnya dalam aktivitas organisasi, di mana pada saat itu Indonesia masih berada di dalam penjajahan. Sehingga Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjagaan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjagaan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Salam pramuka.